Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Muzani TV yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan keafiatan oleh Allah sehingga dapat kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Aqidah Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shaleh Fauzan. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai penyimpangan dalam hal akidah dan hal-hal yang ditimbulkan dengan sebab penyimpangan akidah. Dan telah kita bahas pula bahwa kekuatan fisik, kekuatan materi tidak boleh lepas dari kekuatan akidah. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk dalam pembahasan sebab-sebab penyimpangan dalam hal akidah. Syekh Shaleh Fauzan mengatakan, "Walinhirafu 'anil aqidati sahihah lahu asbabun tajibu ma'rifatuha." Penyimpangan dari akidah yang benar memiliki beberapa sebab yang wajib kita ketahui. Min ahammiha, dan di antara sebab-sebab yang penting yang harus kita ketahui adalah sebagai berikut. Yang pertama, beliau mengatakan, al-jahlu bil aqidatis sahihah bisababil i'rad an ta'allumiha wa ta'limiha au qillatil ihtimami wal inayati biha. Yaitu yang pertama, ketidaktahuan mengenai akidah yang sahihah disebabkan seseorang berpaling dari mempelajari akidah yang benar atau mengajarkan akidah yang benar, atau disebabkan sedikitnya perhatian terhadap akidah yang benar, hatta yansha'a jilun la ya'rifu tilkal aqidah, sehingga dengan sebab ini entah tidak adanya orang yang mau belajar, atau tidak adanya orang yang mau mengajarkan, atau sedikitnya perhatian, maka muncullah generasi yang tidak memahami akidah yang benar. Wala ya'rifu ma yukhalifuha wa yudadduha. Dan generasi ini tidak mengetahui mana hal-hal yang berseberangan dengan akidah yang benar ini. Faya'taqidul haqqa batilan wal batila haqqan. Dikarenakan ketidaktahuan akan akidah yang benar dan hal-hal yang menyimpang, maka generasi tersebut meyakini sesuatu yang hak adalah perkara yang batil, dan meyakini hal yang batil adalah sesuatu yang benar. Kama qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diucapkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menggambarkan bahwa bila sebuah generasi tidak mengetahui hal-hal yang menyimpang, tidak mengetahui kebenaran, maka sedikit demi sedikit ajaran-ajaran Islam akan hilang. Beliau mengatakan, innama tunqadu ural islami urwatan urwah. Sesungguhnya ikatan tali Islam akan terlepas seutas demi seutas. Kapan hal itu terjadi? Idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Apabila tumbuh di dalam agama Islam ini generasi yang tidak mengenal
hal-hal yang bersifat jahiliyah atau perkara-perkara jahiliyah. Ini sebab yang pertama, yaitu ketidaktahuan tentang akidah yang benar. Kemudian sebab yang kedua, sebab penyimpangan yang kedua, at-ta'assubu lima alaihi al-aba'u wal ajdad wat-tamassuku bihi wa in kana batilan wa tarku ma khalafahu wa in kana haqqan. Kama qala Allah Ta'ala, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Sebab penyimpangan yang kedua yaitu ta'assub atau fanatik dengan ajaran-ajaran yang diwarisi oleh orang tua dan nenek moyang dan berpegang teguh dengannya. Meskipun ajaran-ajaran tersebut adalah ajaran-ajaran yang salah dan meninggalkan hal-hal yang menyelisihi ajaran-ajaran tersebut meskipun hal tersebut adalah kebenaran. Jadi sebab kedua ini adalah fanatisme terhadap ajaran-ajaran nenek moyang walaupun ajaran tersebut salah, dan menutup mata dari ajaran-ajaran yang menyelisihi ajaran nenek moyang meskipun ajaran-ajaran yang menyelisihi tersebut adalah ajaran-ajaran yang benar. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka akan membalas, kami lebih mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek-nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Mereka tetap berpegang dengan ajaran-ajaran nenek moyang mereka meskipun nenek moyang mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui dan tidak mendapatkan hidayah. Ini sebab yang kedua, fanatisme terhadap ajaran nenek moyang. Kemudian yang ketiga, at-taqlidul a'ma bi akhdhi aqwalin nasi fil aqidah min ghairi ma'rifati daliliha wa ma'rifati mada sihhatiha. Taklid buta atau ikut-ikutan, mengambil ucapan-ucapan manusia dalam hal akidah tanpa meng-cross-check keberadaan dalil yang menopang hal-hal tersebut atau ucapan-ucapan tersebut, dan tanpa meng-cross-check, tanpa mengetahui validitas dalil-dalil yang digunakan untuk menopang keyakinan tersebut. Kama huwal waqi'u minal firaqil mukhalifah, sebagaimana yang terjadi pada kelompok-kelompok yang menyimpang, kelompok-kelompok yang menyelisihi akidah yang benar. Haitsu qalladu min qibalihim, haitsu qalladu man qablahum min a'immatid dhalal, di mana pengikut-pengikut ajaran-ajaran yang menyimpang ini mereka taklid buta atau ikut-ikutan dengan pemimpin-pemimpin mereka yang terdahulu yang berada dalam kesalahan. Fadhallu wanharafu, sehingga pengikut-pengikut kelompok-kelompok sesat ini tersesat, menyimpang anil aqidah, anil i'tiqad as-sahih, dari keyakinan yang benar. Jadi yang ketiga ini adalah ikut-ikutan, memasuki kelompok-kelompok yang menyimpang tanpa meng-cross-check terlebih dahulu dalil-dalil
yang digunakan oleh kelompok ini dan tanpa meng-cross-check sejauh mana kebenaran dalil-dalil yang mereka bawakan. Ini menyebabkan penyimpangan dalam hal akidah. Kemudian penyimpangan yang keempat, sebab penyimpangan yang keempat, al-ghulu fil awliya was salihin wa raf'ihim fawqa manzilatihim bihaitsu yu'taqadu fihim ma la yaqdiru alaihi illa Allah min jalbin naf'i wa daf'i dhurr. Sebab yang keempat, sebab penyimpangan yang keempat, ghulu atau mengkultuskan orang-orang soleh dan para wali, bersikap berlebih-lebihan mengkultuskan para wali dan orang-orang soleh, mengangkat mereka ke derajat yang lebih tinggi dari derajat mereka. Sebagian orang mengangkat kedudukan wali-wali mereka, orang-orang soleh di antara mereka, sampai pada derajat ketuhanan, sampai ke derajat para nabi dan rasul, di mana mereka meyakini hal-hal yang sebenarnya hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti memberikan manfaat, menolak mudarat. Ini adalah dua hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebagian orang mengangkat orang-orang soleh, para wali, sampai ke derajat ini. Mereka berkeyakinan bahwa orang-orang soleh, para wali yang telah wafat, itu bisa memberikan manfaat, bisa memberikan rezeki, bisa memberikan kekayaan, bisa memberikan keturunan, dan bisa menolak mudarat. Wattikhaduhum wasa'ita baina Allah wa baina khalqihi fi qada'il hawaiji wa ijabati du'a. Juga sebagian manusia menjadikan para wali dan orang-orang saleh ini sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal menyampaikan hajat-hajat mereka dan mengijabah doa. Jadi mereka tidak mau langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun mereka meminta kepada orang-orang saleh dan para wali yang telah wafat dengan anggapan bahwa para wali inilah dan orang-orang soleh inilah yang akan menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang menyebabkan orang-orang ini menyimpang dari akidah yang benar. Hatta ya'ula al-amru ila ibadatihim min dunillah والتقرب إلى أضرحتهم بالذبائح والنذور والدعاء والاستغاثة وطلب المدد. Di mana awalnya mereka hanya menjadikan para wali yang telah wafat ini sebagai perantara, sangat besar potensinya mereka pada akhirnya tidak hanya menjadikan para wali ini sebagai perantara, akan tetapi menjadikan para wali ini sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mendekatkan diri kepada para wali dan orang-orang saleh ini di kuburan-kuburan mereka dengan cara menyembelih hewan-hewan, memberikan nazar, berdoa, meminta pertolongan, dan meminta petunjuk kepada mereka. Kama hasala min qaumi Nuhin fi haqqis salihin, sebagaimana yang pernah terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salam terhadap orang-orang saleh ini. Awalnya mereka membangun monumen-monumen orang-orang saleh ini dengan tujuan untuk mengingatkan mereka
atas kebaikan-kebaikan orang-orang soleh, namun berganti generasi demi generasi, patung-patung yang dibuat oleh tangan mereka ini pada akhirnya disembah oleh generasi-generasi berikutnya. Hina qalu, ketika orang-orang atau kaum Nabi Nuh ini berkata, la tadarunna alihatakum, janganlah kalian meninggalkan penyembahan kepada Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadarunna waddan, dan jangan kalian tinggalkan penyembahan kepada Wad. Wala suwa'an, jangan tinggalkan penyembahan kepada Suwa'. Wala Yaguth, jangan tinggalkan penyembahan kepada Yaguth wa Ya'uq wa Nasra. Jangan tinggalkan penyembahan kepada Ya'uq, juga jangan tinggalkan penyembahan kepada Nasr. Ini adalah nama orang-orang soleh yang hidup di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Mereka wafat, kemudian orang-orang merindukan mereka dan membangunkan patung-patung mereka, yang mana generasi-generasi setelahnya akhirnya datang kepada patung-patung tersebut untuk menyembah mereka. Wa kama huwal hasilu min ubadil kubur, sebagaimana juga yang terjadi pada para penyembah kuburan pada hari ini, fi katsirin minal amsar, yang banyak terjadi di negeri-negeri di muka bumi ini. Sebab penyimpangan akidah yang kelima, al-ghaflatu an tadabburi ayatillahil kauniyah wa ayatillahil qur'aniyah, lalai dari mentadabburi ayat-ayat Allah al-kauniyah, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah, dan lalai dari mentadabburi ayat-ayat Allah yang berada di dalam Al-Quran. Walin biharu bimu'tayati al-hadaratil madiyah, dan merasa terpesona, terpana dengan kemegahan-kemegahan peradaban dunia, peradaban yang bersifat fisik. Hatta dhannu annaha min maqduril bashar wahdah, karena kelalaian yang ada pada mereka dan keterpesonaan mereka terhadap kemegahan peradaban, mereka pun terjatuh dalam sebuah prasangka bahwa peradaban-peradaban yang ada itu adalah murni hasil usaha dan kerja manusia. Fasaru yu'azzimuna al-bashar, maka mereka pun mengagungkan manusia, mengagungkan para penemu, mengagungkan para peneliti, wa yudhifuna hadhihi al-mu'tayat ila majhudihi wa ikhtira'ihi wahdah, sehingga dia menyandarkan kemegahan-kemegahan peradaban ini adalah merupakan murni hasil ciptaan dan jerih payah sang penemu atau sang peneliti. Kama qala Qarun min qabl, hal ini sama seperti yang terjadi pada Qarun sebelumnya, di mana Qarun adalah seorang manusia yang sangat cerdas, dan kecerdasannya tersebut, dengan kecerdasannya tersebut ia mampu mengumpulkan harta yang sangat banyak. Qala innama utituhu ala ilmin indi, dia merasa terpesona dengan kecerdasannya, maka ia pun berkata, innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya perbendaharaan harta yang aku miliki ini adalah murni karena kecerdasanku, murni karena kemampuanku mencari harta kekayaan. Kama yaqulul insan, sebagaimana yang disebutkan
dalam sebuah ayat, hadzali. Ada seorang manusia yang mengaku bahwa harta yang ia miliki ini adalah milik dia, hasil usaha dia semata. Innama utituhu ala ilmin. Sesungguhnya aku diberikan kekayaan ini atas dasar ilmuku. Walam yatafakkaru wa yanzuru fi 'azamati man awjada hadhil kainat. Orang yang telah terjatuh dalam prasangka seperti ini menganggap bahwa manusia itu adalah satu-satunya pihak yang sanggup untuk menciptakan semua peradaban ini. Mereka tidak berpikir, ia tidak berpikir, tidak melihat pada keagungan zat yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini. Wa auda'aha hadhihi al-khasa'isil bahirah wa awjada al-bashar wa a'tahu al-maqdirah ala istikhraji hadhihi al-khasa'is. Dia tidak berpikir tentang pihak yang telah memberikan ciri khas pada apa yang ada di alam semesta ini. Dan dia tidak berpikir tentang pihak yang telah menciptakan manusia dan pihak yang telah memberikan kemampuan pada manusia tersebut sehingga bisa memanfaatkan setiap hal yang ada di alam semesta ini sesuai dengan ciri khasnya. Dia tidak pernah berpikir siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, siapa yang menjadikan manusia ini punya kemampuan yang sungguh luar biasa. Karena apa? Karena mata hatinya telah tertutup. Mata hatinya telah tertutup untuk memikirkan hal yang lebih luas daripada dunia ini. Yang lebih tinggi dari dunia ini. Walintifa'i biha wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ia tidak membaca firman Allah Subhanahu wa taala, tidak memperhatikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan menciptakan setiap perbuatan kalian. Ini sebab yang kelima, yaitu lalai dari memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah dan memperhatikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang keenam, Syekh Saleh Fauzan mengatakan, asbahal baitu fil ghalib khaliyan minat tawjihis salim. Pada hari ini banyak sekali rumah-rumah yang kosong dari bimbingan yang lurus. Bimbingan yang sesuai dengan fitrah, sesuai dengan Islam yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, kullu mauludin 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang terlahir lahir dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi, menjadikan ia Nasrani, dan menjadikan ia Majusi. Anak yang terlahir, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan padanya kesiapan untuk menerima akidah yang lurus. Siap untuk menjalankan akidah yang benar. Namun seringkali anak-anak yang berada di atas fitrah ini tersimpangkan fitrahnya disebabkan mereka tidak mendapatkan bimbingan yang lurus sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala.
fal abawani lahuma daurun kabir. Kedua orang tuanya memiliki peran yang besar fit taqwimit tijahit tifl, dalam menanamkan pandangan atau keyakinan anak-anak mereka. Namun yang sangat disayangkan, banyak sekali dari orang tua yang tidak memahami akidah yang benar, sehingga hal tersebut berpengaruh pada akidah anak-anak mereka. Kemudian sebab yang ketujuh, dan ini adalah sebab yang terakhir, ihjamu wasailit ta'lim wal i'lam fi ghalibil alamil islami an ada muhimmatihima. Faqad asbahat manahijut ta'lim fil ghalib la tuwalli janibad din ihtimaman kabiran. Yang ketujuh adalah media-media pembelajaran, media-media massa di kebanyakan negara-negara Islam tidak melaksanakan tugas yang seharusnya mereka laksanakan. Pada hari ini, kurikulum pendidikan mayoritas tidak memberikan perhatian yang besar terhadap urusan agama. Aw la tahtammu bihi aslan, atau bahkan mungkin tidak memberikan perhatian sama sekali kepada pendidikan agama. Wa asbahat wasailul i'lam al-mar'iyyah wal masmu'ah wal maqru'ah fil ghalib adata tadmirin wa inhiraf. Demikian juga media-media massa, baik yang ditonton ataupun yang didengar ataupun yang dibaca, secara umum atau kebanyakan bukan memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat, akan tetapi menjadi sebab kehancuran dan penyimpangan di tengah-tengah masyarakat. Atau tu'na bi asya' maddiyah tarfihiyah, atau media-media massa ini lebih memberikan perhatian kepada hal-hal yang sifatnya fisik dan materi dan yang bersifat entertain semata. Wala tahtammu bima yuqawwimul akhlaq, tidak memberikan perhatian yang besar. Media-media massa tidak memberikan perhatian yang besar untuk menanamkan akhlak yang mulia kepada masyarakat. Wa yazra'ul aqidatas sahihah, tidak memberikan perhatian untuk menanamkan akidah yang benar di tengah-tengah masyarakat. Wa yuqawwimut tayyarat al-munharifah, dan tidak memiliki perhatian untuk melawan aliran-aliran atau gelombang-gelombang penyimpangan di tengah masyarakat. Kurikulum tidak memberikan porsi yang besar terhadap pendidikan akidah, terhadap pendidikan agama. Media massa juga tidak memberikan porsi yang besar untuk pembinaan masyarakat dari sisi agama. Hatta yansha'a jilun a'zal amama juyushil ilhad la yudanu lahu bimuqawamatiha, sehingga muncullah generasi yang kosong, tidak membawa senjata apapun dalam menghadapi tentara-tentara yang membawa pemikiran menyimpang. Mereka, generasi-generasi kaum muslimin ini, tidak sanggup untuk melawan ajaran-ajaran, pemahaman-pemahaman yang dibawa oleh para tentara yang membawa ajaran yang menyimpang tersebut. Demikianlah 7 hal yang merupakan sebab penyimpangan akidah di tengah-tengah umat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sebab-sebab penyimpangan tersebut, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditetapkan di atas akidah yang sahihah. Demikian pertemuan kita hari ini.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang baik kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.